Om Swastiastu, baik, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan bukti-bukti peninggalan agama Hindu di Asia. Dan ini nama-nama kelompok kami. Baik, kami akan membahas 4 candi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Candi Gedong Songo, yang kedua Candi Asu Sengi, yang ketiga Candi Prambanan, dan yang terakhir Candi Ding. Candi Gedong Songo. Pada tahun 1804 Raffles menemukan komplek candi di Gunung Ungaran ini. Disebutkan bahwa Candi Gedong Songo merupakan peninggalan pada abad ke-9 Masehi dari Wangse atau dinasti Sanjaya. Saat pertama ditemukan, hanya 7 bangunan Candi Gedong Songo yang terungkap, sehingga awalnya disebut sebagai Gedong Pito. Kemudian diubah menjadi Gedong Songo setelah diteliti lebih lanjut oleh para arkeolog. Menyusul penemuan Raffles, beberapa arkeolog Belanda melakukan penelitian lebih lanjut, mempelajari bangunan Candi Gedong Songo. Para arkeolog tersebut, antara lain, ialah Van Steen Callenfels pada tahun 1908 dan Krebel pada tahun 1911. Berkat penelitian-penelitian tersebut ditemukan fakta bahwa terdapat 2 kelompok candi lain. Inilah yang mengubah nama Gedong Pitu menjadi Gedong Songo. Dan dilakukan pemugaran terhadap semua bangunan candi secara bertahap. Berdasarkan letak dan juga arsitektur bangunan, diduga bahwa Candi Gedong Songo dulunya berfungsi untuk pemujaan. Kala itu, para penganut Hindu Shiva menganggap perbukitan dan perbukitan sebagai wujud yang mewakili kediaman dewa-dewa, yakni kahyangan atau surga. Dan yang kedua, Candi Asu Sengi. Candi Asu adalah nama sebuah candi peninggalan budaya Hindu yang terletak di Desa Sengi, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Nama candi tersebut diberikan oleh masyarakat setempat karena arca lembu Nandi yang ada di kompleks candi menyerupai anjing. Dinding luar Candi Asu dibentuk sebagai alas dengan dinding bagian dalam yang berfungsi sebagai pondasi. Di antara 2 tembok tersebut, areal tersebut telah diisi dengan 2 meter bebatuan dan tanah, kemudian di atasnya diaspal. Sisa ruang yang tersisa untuk patung tengah ditempatkan. Di dinding luar bagian barat, sisa batu membentuk tangga. Yang ketiga ada Candi Prambanan. Candi Prambanana adalah situs peninggalan sejarah dan warisan dunia dan merupakan sebagai daya tarik wisata yang sudah dikenal oleh wisatawan yang telah bertahan hingga ratusan tahun. Untuk menjaga kelestarian Candi Prambanan, pihak pengelola Candi Prambanan sudah bersinergi dan berkolaborasi secara berkala, namun belum maksimal dalam merangkul, yaitu hubungan kerjasama antara pengelola dan masyarakat setempat. Daya dukung atau kapasitas lahan harus dipertimbangkan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas lokal dan lingkungan. Pengelolaan Candi Prambanan belum sepenuhnya menerapkan konsep berkelanjutan terutama di zona inti Candi Prambanan. Dan yang terakhir Candi Ding. Candi Ding terletak di ketinggian kurang lebih 2000 meter di atas permukaan laut dan berada di lokasi wilayah Karangsari, Dingkulon, Batur, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Ukuran panjang kompleknya adalah 1 km dengan lebar 800 meter. Di sebelahnya terletak Gunung Perahu. Dari arah gunung ini, terdapat sungai yang mengalir ke arah dataran tinggi Ding, yaitu Sungai Tulis yang dulunya membentuk semacam danau yang bernama Bali Kembang. Dan agar tidak memenuhi daerah dataran tinggi Ding, maka dibuatkan saluran pipa yang disebut saluran Aswatama, yang sebagian ditemukan di dekat Candi Arjuna. Komplek Candi Ding merupakan sebuah candi yang bersifat dan bercorak Hindu Siwa. Menurut cerita, dataran tinggi Ding dulu merupakan tempat yang dipenuhi oleh kaum Hindu. Pada zamannya, kemudian ditinggalkan dengan alasan daerah tersebut menjadi daerah yang terlalu dingin dan tidak cocok bagi kaum yang dulu menempatinya, sehingga sebagian ditinggalkan oleh penduduknya. Hal ini dapat terbukti dengan adanya Candi-Candi Semar, Candi Srikandi, Candi Puntadewa, dan Candi Sembadra. Dan bagian dari komplek Candi Ding merupakan kumpulan candi yang masih terlihat jelas, dan di komplek Candi Ding terdapat 5 candi. Dan Candi Ding ini ditemukan pada tahun 1814 oleh Cornelius dan masih dalam keadaan tergenang oleh air. Dan pada tahun 1856 Van Kinsbergen melakukan penggiringan air telaga yang mengenai komplek Candi Ding. Dan pada tahun 1868 pembukaan lahan dilanjutkan kembali oleh pemerintah Hindia hingga Belanda. Dan tidak ada yang tahu kapan candi ini didirikan, tapi diperkiraan candi ini dibangun pada abad ke-8 atau 9 Masehi.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami buka dengan sesi tanya jawab.